Teman-teman, kita masuk pertemuan 8 kuliah Bahasa Indonesia, yaitu penulisan judul tulisan ilmiah. Nah, ini lanjutan dari pertemuan ketujuh, kita sudah berlatih membuat tulisan singkat, satu paragraf. Nah, sekarang kita latihan memberikan judul, ya, atau dibalik kita punya ide tulisan, terus apa judulnya, gitu ya. Nah, ini masih dasar ya, latihan pertama, penulisan judul tulisan ilmiah. Nah, jadi bedakan tulisan ilmiah dengan tulisan bukan ilmiah ya. Jadi kita tidak membuat judul puisi, judul cerpen, judul novel, atau judul tulisan non ilmiah lainnya ya. Kita fokus ke tulisan ilmiah yang menjadi tugas mahasiswa nanti selama kuliah maupun ketika harus menyelesaikan S1-nya gitu ya. Ini harus mampu menulis tulisan ilmiah dan tentu saja mampu memberikan judul yang baik gitu. Nah, sebelum kita bicara judul, kita kenalkan dulu ya. Saya kenalkan dulu apa itu tema. Karena ketika mau membuat tulisan itu ada yang memberikan tema. Misalnya kita ikut lomba menulis gitu ya. Nah, itu panitia lomba memberikan tema. Terus dari tema itu kita diminta menentukan topik. Kita cari topik. Nah, dari topik itu kita susun judul gitu ya. Nah, bahkan ada yang membedakan antara topik dan ide, itu gagasannya dulu. Nah, dari ide yang akan kita jadikan tulisan itulah kita siapkan judulnya gitu ya. Jadi ini kita mencoba menulis judul di awal ya, sebelum menulis tulisan ilmiahnya yang panjang lebar nanti. Nah, lalu yang kedua, topiknya adalah kriteria judul tulisan ilmiah ya, dari sisi ejaan maupun dari sisi tata bahasa. Dan ejaan nanti lebih fokus di poin 3 sebenarnya. Jadi penulisannya itu jadi lebih ke ejaan. Tapi ini kombinasi teman-teman ya. Jadi yang kedua itu kriteria yang macam-macam gitu ya. Yang ketiga lebih fokus kita praktek menulisnya nanti di topik ketiga. Sehingga tujuannya ada 3 juga ya. Teman-teman diharapkan setelah belajar ini mampu menjelaskan pengertian tema, pengertian topik, atau ide atau gagasan ya, ini kadang disamakan, dan pengertian judul tulisan ilmiah ya. Yang kedua mampu menjelaskan beberapa kriteria, jadi banyak kriteria nanti. Yang utama saja ya, kriteria bocorannya adalah kriteria tulisan ilmiah harus ada topik ya, mengandung unsur topik itu, kemudian cara atau metode atau teknik yang digunakan untuk meneliti gitu ya, atau untuk mengurai masalah gitu. Menyelesaikan masalah itu kan ada caranya, ada top apa istilahnya, tekniknya. Bahasa ilmiahnya berarti metodenya, harus ada unsur metode, dan satu lagi lebih lengkap lagi jika ada hasil yang diharapkan. Hasil ulasannya ya, hasil analisisnya atau hasil penelitiannya. Kalau ilmiah kan biasanya ya, meskipun tidak selalu, itu hasil dari penelitian gitu ya, atau hasil dari kajian literatur misalnya. Dan ketiga, menjelaskan formatnya. Nah, ini format ini lebih dari sisi ejaan ya, dari sisi ejaan dan susunan kalimatnya. Kalau nomor 2 lebih ke kriteria ya, apa yang harus ada di dalam tulisan judul tulisan ilmiah itu. Yang ketiga ya tulisannya ya. Baik, kita masuk ke pertemuan sebelumnya dulu ya teman-teman, karena penulisan ilmiah itu memang panjang ya bahan diskusinya ya. Salah satu kriteria tulisan ilmiah dinamakan ilmiah karena ada acuan teori teman-teman ya, bukan khayalan gitu ya. Jadi ada acuannya itu teori yang sudah ada gitu ya. Jadi itu yang kita jadikan sebagai landasan berpikir kita untuk menulis ya. Atau disebut juga kerangka pemikiran dalam membahas masalah di tulisan. Teori itu biasanya sudah ada yang merumuskan, sudah dikembangkan ya, dan sudah dievaluasi menurut metode ilmiah. Jadi kita cukup menggunakan, tidak perlu menemukan teori baru ya, apalagi masih S1 nih. Nah, kalau ada kata metode itu artinya cara atau teknik ya. Nah, ciri yang kedua tulisan ilmiah itu lugas. Nah, lugas itu artinya
maknanya jelas, maknanya tunggal gitu ya. Tidak menimbulkan penafsiran yang banyak ya. Multitafsir, tidak multitafsir, tidak menimbulkan interpretasi lain dari yang kita maksudkan sebagai penulis. Jadi supaya mudah ditangkap itu harus lugas dan logis ya. Logis itu artinya dapat diterima secara nalar, logis atau logika ya. Logika itu nalar. Jadi benar menurut penalaran atau bahasa awam lainnya apa? Masuk akal ya. Dan disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Ya, jadi nanti tulisan ilmiah itu ya sudah konsisten, biasanya sudah ada prosedur, aturan, sistematika yang itu sudah digunakan oleh komunitas ya, para ahli komunitas penulis ilmiah. Lalu efektif. Jadi ini pernah dibahas sebelumnya, tapi ini mengulang saja ya. Efektif artinya ringkas, tidak bertele-tele gitu ya, padat. Ya. Kalau sulit menulis kalimat panjang, berarti kalimatnya diubah jadi pendek-pendek, dipotong-potong gitu ya. Efisien. Nah, efisien itu berarti memilih kata yang tepat, menyusun frasa, atau bahkan klausa ya, kalimat yang lengkap. Kalau kalimatnya tunggal, kalau kalimatnya ganda berarti ada 2 klausa, kalimat majemuk misalnya. Nah itu hanya yang penting-penting saja ya, kata-kata yang kita pilih, frasa yang dipilih itu yang penting dan mudah dipahami. Jadi mirip dengan yang tadi, tidak menimbulkan salah paham gitu ya. Kemudian objektif. Nah, arti objektif mirip yang tadi ya, yang logis jadi ya. Jadi harus berdasarkan fakta. Jadi bukan kira-kira saja, bukan. Apalagi khayalan ya, nebak-nebak gitu ya. Jadi informasi yang ada di dalam tulisan ilmiah itu apa adanya, itu paling mudahnya begitu ya. Atau sesuai dengan kondisi benarnya, tidak ditambahi, dikurangi gitu ya. Dan konkret ya. Itu istilah-istilah yang sebenarnya maknanya sama, objektif, sesuai fakta. Dan sistematis penulisannya. Nah, ini mirip juga yang sebelumnya tadi, dibuat secara sistematis, urutannya sesuai prosedur penulisan ilmiah ya, atau sistem yang berlaku dalam penulisan ilmiah. Ada yang ditentukan, ada yang tidak ditentukan ya. Tapi umumnya penerbit, panitia ya, penerbit jurnal, penerbit buku, panitia lomba ilmiah itu sudah memberikan garis besar prosedur atau sistematika penulisan. Misalnya minimal ada 4 bab gitu ya. Harus ada pendahuluan, terus harus ada kajian literatur misalnya, analisis dan pembahasan dan kesimpulan. Ada yang kajian literaturnya itu masuk ke pendahuluan misalnya gitu ya. Jadi ada pendahuluan dan kajian literatur, di dalamnya ada tujuan, ada latar belakang masalah, ada masalah ya. Bahkan ada yang minta juga menuliskan rumusan masalahnya gitu, atau pertanyaan penelitian. Nah, itu namanya sistematika. Kemudian baru metodologi. Ya, metodologi itu cara-caranya, langkah-langkahnya gitu, untuk melakukan penelitian sebelum diubah menjadi tulisan. Nah, hasilnya berupa analisis dan pembahasan. Analisis itu pengolahan data, pembahasan berarti membahas dari hasil olahan tadi, dibahas, jelaskan gitu ya. Dan terakhir dibuat kesimpulan dan saran ya. Saran itu kadang tidak wajib ya. Itu namanya sistematis ya. Nah, lalu jenis tulisan ilmiah itu apa? Kalau S1 biasanya kan skripsi ya, paling mudah dipahami. Paper. Ada yang artikel ilmiah, ini istilah-istilah ya, yang maksudnya sama. Tulisan yang diterbitkan dalam bentuk jurnal misalnya gitu ya. Itu biasanya disebut artikel ilmiah. Atau dalam bentuk proceeding. Jadi kalau ada seminar ilmiah, semua tulisannya dijadikan buku, namanya proceeding. Artikel ilmiah ditulis dengan tata cara ilmiah pula ya, mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Ini definisi ini sama ya dengan yang sebelumnya tadi. Menguatkan, saling melengkapi. Jadi jika teman-teman sulit memahami penjelasan lain, gunakan penjelasan yang lain lagi, sehingga benar-benar paham maksud dari tulisan ilmiah. Contoh lain, jenis lain itu makalah ya, misalkan makalah kuliah atau kertas kerja ya. Itu semua tulisan ilmiah ya. Karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan. Sama dengan yang tadi kan, berdasarkan fakta. Ya. Ada yang harus empiris ya, hasil risetnya, hasil praktik ya, hasil uji coba ya. Tapi bisa juga hanya kajian
pustaka, membandingkan teori gitu ya, tanpa ada praktek, tanpa ada pengambilan data langsung, data primer. Nah, makalah ini biasanya disajikan dalam bentuk seminar. Maka ini hanya istilah lain ya. Artikel ilmiah dalam seminar ya sama, makalah ilmiah. Jadi nanti ketika diterbitkan menjadi proceeding. Bisa juga dalam kuliah itu ada tugas kuliah ya. Atau perlombaan, lomba menulis ilmiah. Itu semua disebut makalah biasanya ya. Kemudian yang untuk kelulusan perguruan tinggi, nah ini sebutannya biasanya paper untuk diploma. Skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Ini penamaan ya, tapi semua adalah tulisan ilmiah. Artikel ilmiah populer, nah ini beda teman-teman. Jadi, masalahnya ilmiah, topik yang dibahas ilmiah. Tapi bedanya dengan tulisan ilmiah yang tadi ya, ilmiah populer itu menggunakan bahasa populer. Jadi bedanya di sini, di sisi bahasanya. Jadi bahasanya itu bahkan tidak harus baku kan gitu ya. Kalau tulisan ilmiah kan harus baku ya, bahasa Indonesia baku. Jadi artikel ilmiah populer itu tulisan ilmiah yang menggunakan bahasa populer. Nah, disebut populer karena mudah dipahami oleh target pembaca yang lebih luas. Biasanya masyarakat umum gitu ya. Contoh artikel ilmiah populer biasanya ditulis di koran atau majalah atau media online saat ini ya, atau blog ya. Yang target pembacanya itu bukan hanya untuk kalangan ilmiah, maka bahasanya harus menggunakan bahasa populer gitu ya. Nah, jenis lainnya laporan praktikum itu tergolong tulisan ilmiah ya kayak itu ya. Laporan magang, tugas kuliah tadi sudah saya sebut ya. Itu semua harus berformat tulisan ilmiah atau masuk kelompok tulisan ilmiah. Nah, sebelumnya kita pernah belajar langkah-langkah menyusun tulisan ilmiah. Nah, kita hari ini fokus kepada ini. Sebenarnya mencari ide dulu harusnya, teman-teman cari ide apa yang akan ditulis gitu ya. Atau kalau melalui riset dulu berarti apa yang harus diriset, kemudian nanti dijadikan tulisan. Nah, ketika mengubah ulasan ide studi pustaka atau apa dan riset itu menjadi tulisan ilmiah, maka pertama setelah tadi tahu topiknya berarti harus menyusun judul tulisan. Karena sudah punya gambaran ya apa yang akan ditulis ya. Apalagi sudah melalui riset. Jadi sebenarnya sudah jelas topiknya apa, metodenya apa atau caranya atasi masalah dan ada hasilnya. Itu yang kita pelajari di pertemuan 8 ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita mulai menyusun apa itu rumusan masalah gitu ya. Apa itu pertanyaan penelitian, apa itu tujuan penelitian, dan seterusnya. Itu nanti di pertemuan ke 9 dan seterusnya. Termasuk kita harus memahami target pembaca kita, menyusun sistematika penulisannya dengan baik gitu ya. Pertemuan selanjutnya akan membahas teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan membahas hasil pengolahan data di sini ya. Dan terakhir nanti kita membahas cara membuat kesimpulan atau simpulan dan cara menulis saran sesuai dengan tujuan dan hasil dari pembahasan. Kita lihat dulu garis besar atau outline atau sistematika tulisan ilmiah ya. Jadi secara umum tulisan ilmiah itu selalu ada pendahuluan. Dan pendahuluan itu yang wajib ada ya di dalamnya itu biasanya adalah rumusan masalah atau apa masalahnya gitu ya. Kadang juga diminta menulis pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan itu berarti rumusan masalah diubah menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari rumusan masalah itu akan dihasilkan tujuan ya. Jadi tujuan penelitian itu selaras dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dan biasanya kita diminta menjelaskan pula manfaat penelitian. Nah, manfaat itu lebih jauh ke depan ya, lebih tidak harus dicapai ketika penelitian ini berlangsung. Dan jangan lupa kalau ada batasan masalah ditulis juga di pendahuluan. Dan kalau skripsi biasanya sistematika penulisannya pun ya, susunan bab-babnya itu ditulis di pendahuluan. Tapi kalau tulisan ilmiah yang pendek ya, atau artikel ilmiah itu biasanya tidak perlu sampai ada sistematika penulisan gitu ya, karena langsung singkat tulisannya.
Nah, kajian literatur di skripsi seperti itu ya, tesis dan lain itu biasanya satu bab sendiri. Tapi jika tulisan ilmiahnya pendek ya, misalkan untuk jurnal atau untuk seminar yang kemudian jadi tulisan di proceeding, maka kajian literatur itu dimasukkan di bagian pendahuluan juga. Ini tergantung nanti panitia atau program studi yang meminta Anda menulis ilmiah ya, atau membuat laporan. Tergantung dosen gitu ya. Nah, jika bertanya ke panitia atau ke dosen, susunannya seperti apa. Kemudian metodologi penelitian, nah ini wajib ada di hampir semua penulisan ilmiah ya. Meskipun singkat, itu harus dijelaskan. Nah, metodologi itu atau metode-metode atau cara-cara atau teknik-teknik. Paling tidak ada dua yang harus disebutkan, yaitu jika Anda mengambil data, maka teknik pengambilan datanya. Jika penelitiannya hanya studi pustaka, berarti bagaimana Anda mengambil acuan-acuan pustaka itu dan mengolahnya atau menganalisisnya gitu ya. Jadi isinya adalah dua, yaitu metode pengumpulan data atau teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Nah, kadang teknik pengolahan data itu disebut analisis ya, metode analisis atau teknik analisis. Ini bahasa ilmiahnya ya. Bab selanjutnya bab 4 nanti ada analisis itu sendiri ya, analisis. Dan ini juga untuk tulisan yang ringkas biasanya jadi satu. Seperti tulisan ilmiah ya atau artikel ilmiah, analisis dan pembahasan jadi satu. Jadi dianalisis, datanya diolah, hasil olahannya itu dibahas ya. Misalkan ada penyimpangan di mana, mengapa jawabnya demikian gitu ya. Kalau ada perbedaan-perbedaan dari teori, nah itu dibahas di sini. Demikian pula ide-ide ke depan juga dibahas ya. Misalkan dari hasil penelitian itu apa usulan subjek penelitian ya. Subjek itu adalah orang yang dijadikan narasumber atau perusahaan jadi narasumber ya. Kalau objek penelitian kan topiknya teman-teman ya. Nah, kita membuat judul itu berdasarkan objek topik. Tapi kalau ketika meneliti ya, misalkan survei, kuesioner dan lain-lain itu ada subjek yang diteliti. Jadi ada yang ditanyakan, ada yang diwawancarai gitu ya. Jadi orang yang ditanyai, diwawancarai, diminta ngisi kuesioner itu disebut subjek penelitian kita. Nah, hasil dari wawancara itulah kita bahas gitu ya. Kalau wawancara kan diolah dulu ya. Misalkan wawancaranya berupa skala ya, skala Likert misalkan. Misalkan skala Likertnya dari sangat suka, tidak suka, sangat tidak suka, berarti kan dibeli nilai. 1 sangat tidak suka, 4 sangat suka. Nah, itu kan harus diolah ya, diolah mendapatkan angka berapa orang gitu yang suka dan yang tidak suka dan seterusnya, terus dibuat rangkumannya nilai akhir di situ ya, dijadikan angka misalnya dalam persen, nah terus diolah mengapa suka semua dan sebaliknya mengapa banyak yang tidak suka, nah, itu dibahas di situ. Itu arti dari pembahasan ya. Dan terakhir karena data sudah diolah dan sudah dibahas, maka harusnya bisa dibuat kesimpulan. Nah, pengolahan dan analisis itu kan sesuai dengan masalah yang ada ya. Nah, pengolahan data, pengambilan data, pengolahan data dan pembahasan itu untuk menjawab masalah kan. Nah, kalau sudah terjawab, maka bisa disimpulkan. Berarti kesimpulan itu sebenarnya pekerjaan yang paling mudah ya, karena hanya menuliskan ulang tujuan, ya, tujuan atau menunjukkan bahwa tujuannya tercapai. Nah, itu bukti tercapainya ada di pengolahan data tadi ya, di analisis dan di pembahasannya. Nah, kalau ada penyimpangan dan lain dijelaskan di sini disimpulannya. Diambil dari hasil pembahasan. Jadi simpulan itu adalah hasil dari pembahasan dan analisisnya ya, analisis dan pembahasan. Jadi hasil analisisnya angka berapa, penjelasannya apa, itu jadikan kesimpulan. Dirangkum ya, dicuplik, diambil intinya, ditulis jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan tidak membahas hal baru lagi. Nah, nanti kita akan bahas tersendiri nih cara nulis kesimpulan. Demikian pula saran. Jadi saran itu berdasarkan ide-ide yang muncul tadi di pembahasan. Misalkan ini penelitiannya masih belum sempurna, perlu diperbaiki. Nah, apa saran ke depan ya, kesimpulan lebih lanjut, itu namanya saran. Jadi saran untuk memperbaiki kesimpulan dan penulisannya ini. Bukan saran kepada
subjek penelitian ya, yang diwawancarai bukan. Itu bukan saran penelitian. Bukan pula saran kepada perusahaan misalkan ya. Itu bukan saran. Kalau itu masuk di pembahasan sebagai misalnya rekomendasi gitu ya, rekomendasi kepada subjek penelitian gitu. Nah, kalau saran itu lebih fokus ke saran penelitian lebih lanjut, ide lebih lanjut, pengembangan lebih lanjut. Nah, itu saran namanya. Baik, kita masuk sekarang ya topik hari ini, yaitu menemukan masalah dan masalah itu dijadikan topik. Biasanya masalah itu bisa diambil dari tema ya, kalau suatu kegiatan penulisan ada temanya. Nah, dari tema itu Anda cari apa masalah yang menurut Anda menarik ya, menurut kita menarik gitu ya. Itu nanti ditulis di bagian pendahuluan sebagai latar belakang tulisan ilmiah kita. Salah atau persoalan. Ya, kalau dijadikan kalimat itu bisa berupa pertanyaan penelitian gitu ya, kalau kalimatnya tanya. Jadi dari masalah yang ada itu sebenarnya bisa dirinci menjadi berapa subtopik gitu ya. Nah, subtopik itu disebut masalah-masalah yang akan diselesaikan. Jadi nanti ada, kalau topiknya subtopiknya ada dua, berarti rumusan masalahnya ada dua, pertanyaan penelitian ada dua. Mudahnya begitu ya, supaya mudah. Jadi hal-hal yang akan diberikan solusi melalui tulisan ini atau penelitian dan tulisan ini itu disebut masalah. Misalnya ya, supaya punya gambaran dulu ya, kita menemukan suatu perusahaan yang tidak punya website ya, yang bagus untuk mengenalkan perusahaannya, untuk promosi gitu ya. Berarti ada masalah kan, perusahaan itu tidak punya website untuk promosi, padahal membutuhkan. Banyak yang tanya gitu misalnya ya, pelanggannya. Jadi masalah satu kan, bagaimana membuat website sesuai dengan fitur kalau punya layanan ya, atau layanan atau produk yang dimiliki perusahaan. Itu berarti kalau hanya satu ya. Bisa jadi masalahnya ada dua. Nah, setelah websitenya dibuat, apakah websitenya sudah sesuai dengan kebutuhan? Nah, itu masalah kedua kan. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan pelanggannya. Bisa dipilih salah satu atau dua-duanya. Jadi itu masalah kedua. Masalah kedua adalah kita ingin tahu apakah website yang kita buat nanti sesuai kebutuhan. Berarti masalah pertamanya adalah website perusahaan harus dibuat. Berarti kalau berupa pertanyaan, bagaimana membuat website gitu ya. Masalah yang kedua, website harus dinilai, dievaluasi. Berarti masalah keduanya dalam bentuk pertanyaan atau pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana menilai website, gitu. Bagaimana penilaian pengguna terhadap website yang sudah dibuat. Berarti ada dua masalah ya. Kalau gambaran umum itu adalah tentang lebih detail dari objek, termasuk subjeknya kalau perlu ya. Misalnya objeknya itu perusahaan tadi ya, contohnya perusahaan yang membutuhkan website, berarti kan idenya, topiknya itu adalah pembuatan website untuk promosi perusahaan gitu ya, pembuatan website itu idenya. Pembuatan website yang sebagai ide itu berarti itu jadi objek kan. Dan jadi objeknya penelitian adalah pembuatan website perusahaan, ya, sebuah perusahaan, atau perusahaan X gitu ya objeknya. Nanti ketika harus melakukan wawancara gitu ya, siapa yang harus memberikan tanggapan, penilaian hasilnya gitu ya. Atau wawancara awal berarti kebutuhan, nah, itu subjeknya berarti ya. Di dalam objek penelitian kita itu kita butuh subjek juga yang kita wawancarai. Nah, ini bila perlu ya, ini tidak harus ya. Kalau memang ada evaluasi, berarti evaluasinya bisa mewawancarai atau memberikan kuesioner kepada pengguna ya, pengguna atau pengelola ya, atau dua-duanya. Nah, gambaran umum itu kalau di skripsi biasanya dimasukkan di bab 2 ya. Biasanya di bab 2 yaitu studi literatur, itu termasuk studi tentang perusahaannya itu. Ya. Tapi ada juga yang memasukkan kalau tulisannya pendek di bagian pendahuluan. Nah, contoh masalah itu kalau ditulis dalam bentuk kalimat positif ya, kalimat aktif gitu, atau pasif ya, intinya bukan pertanyaan. Ini contohnya seperti ini, misalkan ada masalah, jadi penulis itu mendapatkan gambaran umum PTX ya, yang belum memanfaatkan teknologi smartphone misalnya. Kalau tadi saya memberi contoh web, sekarang
aplikasi handphone. Padahal misalnya masyarakat umum yang dilayani oleh perusahaan itu memiliki handphone, smartphone, misalnya menggunakan Android. Jadi ketika mereka ingin berinteraksi, ingin cari informasi terbaru tentang perusahaan, dia gunakan handphonenya. Nah, misalkan untuk tahu produk-produknya. Misalnya hasil dari diskusi itu kita rangkum bahwa PTX membutuhkan aplikasi Android. Nah, ini masalah satu ya. Ada sebuah perusahaan yang butuh aplikasi Android dengan tujuan untuk meningkatkan promosi, misalkan gitu ya. Lebih dikenal perusahaan itu, berarti promosi kan. Berarti itu masalah. Berarti kita sudah menemukan topik sebenarnya kan. Termasuk sudah menemukan hasil yang diharapkan, yaitu mengangkat, menaikkan promosi. Kalau diubah jadi pertanyaan, atau research question istilahnya ya, rumusan masalah di atas itu bisa berupa dua. Berarti kita rinci gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana promosinya PTX harus dipelajari. Berarti ini gambaran umum PTX itu bisa dibahas dua kali ya. Pertama adalah kondisi perusahaannya sendiri, yang kedua adalah kebutuhannya. Jadi kita harus memahami kebutuhan. Promosi yang dimaksud itu seperti apa. Jadi sebelum menggunakan aplikasi Android harus tahu. Yang kedua, bagaimana cara pembuatannya ya untuk memenuhi kebutuhan PTX itu. Jadi ada dua masalah yang harus kita selesaikan, memahami kebutuhan dan membuat aplikasinya. Jadi kadang ada tema atau idenya dulu, topiknya. Nah, kalau topiknya sudah ketemu tadi ya kan, karena ada masalah berarti itu topik, maka sekarang kita harus menyusun judulnya. Sekarang kita bedakan pengertian tema, topik, ide, gagasan, dan judul ya. Nah, tema itu biasanya pokok pikiran yang masih luas. Ide dasar, pembahasan misalnya. Kalau ada lomba penulisan berarti ada tema tulisan. Nah itu si peserta dapat membuat topik dengan mengacu tema. Nah, berarti topik itu lebih mengerucut ya, lebih sempit, lebih fokus daripada tema. Nah, topik itu juga bisa jadi masih sedikit lebih luas ya. Untuk lebih sempit lagi dibuatlah judul. Jadi judul itu yang betul-betul terkait dengan topik dan tujuan yang diharapkan, termasuk cara melakukan pembahasan atau penelitian supaya tujuannya itu tercapai ya, dan kemudian membawa manfaat jangka panjangnya. Nah, itu judul itu sebaiknya mengandung unsur topik, cara yang dilakukan, dan hasil yang didapatkan. Nah, ide atau gagasan biasanya juga termasuk dalam bagian topik ya. Jadi ide menemukan topik, gagasan untuk mendapatkan topik gitu ya. Ujungnya mendapatkan judul nanti ya, yang tepat ya. Jadi kalau di KBB itu judul adalah kata-kata atau frasa yang dipakai untuk judul buku atau bab dalam buku. Tapi sebenarnya ini juga berlaku untuk tulisan ilmiah gitu ya. Yang judul itu menyiratkan ya, menyiratkan. Jadi menggambarkan secara ringkas isi atau maksud dari tulisan. Nah, itu judul ya. Perbedaan lainnya, jadi tema itu sifatnya umum. Ini rangkuman dari perbedaan tadi ya. Atau luas, itu tema. Kalau topik itu lebih terbatas, jadi sudah mengerucut ke masalah yang akan dibahas ya, akan ditulis. Sehingga nanti menghasilkan kesimpulan, itu topik namanya. Disebut juga kadang topik itu sebagai objek, ya, objek penelitian. Jadi apa yang akan diselesaikan ya. Berarti topik itu mengandung unsur masalah ya, masalah. Jadi masalah penelitian atau topik penelitian itu mirip. Nah, nanti dilanjutkan dengan menyusun tujuan. Nah, jadi tujuan sesuai dengan masalah otomatis ya, sesuai dengan topik. Nah, judul itu di dalamnya itu ada topik ya, topik. Mengandung unsur topik yang paling utama, paling penting, dan cara untuk mencapai hasil gitu ya. Dan tentu saja sebaiknya ada hasil. Meskipun ini ya untuk tulisan ilmiah biasanya dituntut tiga-tiganya ada gitu ya. Jadi kalau Anda latihan boleh saja minimal 2 dulu. Jadi harus ada topiknya dan cara mengatasi masalah yang ada di dalam topik itu. Lebih bagus lagi lengkapnya adalah hasil yang didapatkan itu dimasukkan ke dalam judul pula gitu ya.
Nah, contohnya seperti ini. Kita misalnya punya tema tulisan tentang kebersihan lingkungan. Nah, ini kan sangat luas teman-teman. Kebersihan lingkungan itu sangat luas. Kita harus persempit gitu. Kita mau nulis lingkungan di mana misalnya. Kayak di kampus. Nah, lingkungan kampus juga masih luas. Lingkungan yang apa yang dimaksud? Nah, topiknya benar-benar disempitkan, dikerucutkan ke dalam pembuangan sampah di kampus. Jadi kita ingin mengulas, memberikan ide gitu, tulisan, dan nanti ada kesimpulan gitu ya. Hasil dari tulisan kita itu ada yang bermanfaat ya, memberikan manfaat kepada pembaca atau pihak kampus atau kita sendiri sebagai penulis. Maka topiknya sempit sekarang, pembuangan sampah di kampus. Berarti judulnya harus mengandung topik itu, teman-teman ya. Harus kita ambil misalkan dari topik itu pembuangan sampah sebagai judul. Nah, karena kita sudah punya ide, sudah punya, bahkan kadang sudah meriset ya, sudah meliti, mestinya kita sudah tahu hasilnya. Atau hasil yang diharapkan kalau penelitiannya belum dimulai. Jadi kita ingin hasilnya apa? Nah, hasil dari pembuangan sampah yang benar itu adalah peningkatan kebersihan kampus misalnya. Ini karena topiknya dalam kampus kan. Jadi kita ingin membahas tentang pembuangan sampah dengan harapan dengan hasil nanti ada peningkatan kebersihan kampus terhadap sampah itu ya. Lalu metodenya apa atau tekniknya apa atau caranya apa? Kita pilih misalkan teknik pemilihan sampah. Nah, berarti harus dijelaskan sampah itu ada organik, ada anorganik gitu. Bagaimana cara memilahnya? Nah, itu yang akan dibahas. Sehingga kalau itu diterapkan, maka kebersihan kampus meningkat. Nah, jadi ini menampung ya atau mencakup 3 hal judul ini, yaitu ada topik atau ada objek penelitian kita, yaitu pembudayaan pembuangan sampah gitu ya, atau pembuangan sampah bolehlah ya. Ini awalnya saya menggunakan kata pembudayaan, tapi kalau mau lebih luas lagi, pembuangan sampah saja topiknya itu. Itu adalah topik ya. Lalu cara yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil peningkatan kebersihan sampah itu ya, kebersihan kampus terhadap sampah, kita akan membahas teknik pemilihan sampah. Jadi teknik pemilihan sampah dalam proses pembuangan sampah ini akan menghasilkan peningkatan kebersihan kampus. Oke, sekarang kita mundur sedikit. Bagaimana cara memilih topik atau menentukan topik ya? Topik atau objek penelitian yang baik itu mengandung manfaat biasanya. Tujuan ya, penelitian itu biasanya untuk penguasaan iptek ya, kalau kita di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ada manfaat bagi pengembangan iptek misalnya, ada manfaat bagi objek yang diteliti ya, misalnya tadi kebersihan kampus atau kampusnya, atau kalau kita wawancara pihak-pihak kampus berarti subjeknya para pengelola kampus atau mahasiswa atau karyawan di kampus itu juga mendapatkan manfaat. Jadi objek dan subjek yang diteliti yaitu kebersihan kampusnya, kalau subjek berarti orang-orangnya. Dan tentu topik itu mestinya layak dibahas ya. Jadi tidak terlalu sederhana, tapi juga jangan terlalu sulit ya. Apalagi Anda masih S1 misalnya. Tidak perlu kompleks ya. Jadi sederhana, tapi menarik gitu ya. Tapi jangan terlalu sederhana ya. Ini tadi sebenarnya tergolong sederhana kan. Pemisahan sampah gitu ya. Tapi kan banyak orang yang tidak tahu bagaimana teknik pemisahan sampah yang benar gitu ya. Ini meskipun sederhana masih menarik menurut kita sebagai penulis. Jadi kriteria kedua, topik itu harus menarik, terutama minimal ya bagi penulis. Nah, kalau kita yakin bahwa ini menarik bagi orang lain itu lebih bagus lagi ya. Masyarakat, kalau ini tadi subjeknya adalah kampus ya, yang akan kita wawancari kampus ya, menarik juga bagi kampus, ya, itu lebih bagus. Topik dikenal artinya dipahami ya dengan baik oleh kita sebagai penulis, itu penting. Dan topik itu tentu saja bukan sesuatu yang aneh bagi pembacanya ya. Kalau pembacanya lingkungan ilmiah ya, nah, kita yakin bahwa topik itu selain menarik juga dikenali oleh target yang akan membaca tulisan kita. Nah, bahan yang diperlukan untuk menulis ya, untuk menganalisis, mengolah data itu ada. Artinya data itu kita yakin dapat kita peroleh gitu ya. Jadi misalnya teknik
pemindahan sampah, itu bahannya apa itu? Berarti studi literatur kan, buku-buku tentang pemisahan sampah. Kita yakin bisa mendapatkan itu. Kalau kita ingin mengetahui evaluasinya ya, setelah kita lakukan teknik pemilahan sampah itu, pihak kampus tuh merasa cocok atau tidak misalnya wawancara, berarti kita harus tahu pasti gitu ya, ada orang yang bisa diwawancarai. Berarti ada sumber data ya, sumber data yang bersifat uh, primer tadi wawancara maupun sekunder dari tulisan ilmiah, dari buku ilmiah misalkan. Jadi kita harus yakin bisa mendapatkan itu semua. Dan tadi ya, topik tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Ya, ini kalau terlalu luas kan terlalu tebal nanti bukunya. Terlalu sempit, jadi ya, manfaatnya kurang kurang rasa misalnya gitu ya, atau jadi terlalu sedikit tulisannya. Ya. Bobotnya kurang gitu ya kalau terlalu sempit ya. Sekarang cara menulis judul ya, cara menulis. Dari sisi bahasa, dari sisi metode penelitian ini ya. Jadi judul itu harus ringkas dan padat. Jadi meskipun mengandung 3 unsur tadi teman-teman ya, ada topik, ada hasil yang diharapkan, dan metode yang digunakan atau cara yang digunakan. Tapi tidak boleh sampai 20 kata misalnya. Biasanya ada batasan judul itu 14 kata misalnya. Jadi tetap sesuai dengan masalah, sesuai dengan topik atau tema tadi ya, sesuai dengan tujuan dan cara yang digunakan gitu ya. Tapi jumlahnya tidak terlalu panjang. Biasanya ada batasan lah ya. Kemudian spesifik. Spesifik itu artinya kalau ada tema, ya kita judulnya jangan sama dengan tema gitu ya. Jadi judul itu lebih ke topik. Topik dan tadi ya, dan hasil dan caranya. Sesuai dengan topik ya, sama ya. Jadi intinya itu. Ini saya ulang-ulang supaya jelas ya. Jadi ada topiknya, ada metode atau caranya, dan ada hasil yang didapatkan nantinya. Jadi judul itu mengandung topik, mengandung metode atau cara atau teknik ya, cara, dan mengandung hasil. Itu judul yang baik ya, idealnya seperti itu. Tapi tidak boleh terlalu panjang ya, karena ada batasan jumlah kata biasanya. Masih lanjutan dari cara menulis judul yang baik ya, harus mudah dipahami, itu pasti ya. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau terpaksa menggunakan bahasa asing, kata asing berarti harus miring seperti itu nanti ya, itu ejaannya. Dan pilih kata yang tidak menimbulkan multitafsir atau banyak tafsir. Nah ini jangan sampai ini ya. Ini masalahnya biasanya kalau judul terlalu ngambang, terlalu ambigu gitu ya. Dan ini contohnya. Penggunaan teknologi informasi modern. Nah kata modern itu terlalu luas ya, terlalu banyak maknanya untuk pencegahan terorisme. Apa yang dimaksud modern ini? Kan belum jelas ya. Nah, ini bisa diperbaiki judul ini dengan misalnya karena kita orang komputer, dengan pemrosesan bahasa natural. Terus lebih detail lagi di media sosial. Ya, jadi pengertian modern di sini diuraikan menjadi pemrosesan bahasa natural dari media sosial atau di media sosial gitu ya. Ini dari bahasa asing ya, Natural Language Processing (NLP). Jadi ini kan teknik dalam komputer untuk memahami percakapan. Itu modern itu. Tapi jelas gitu ya, tidak modern itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, kita fokus ke pemrosesan bahasa natural. Ya, itu arti dari tidak menimbulkan multitafsir. Nah, lebih bagus lagi, ini saya ambil dari tulisannya Abdul Wahid di bukunya ya. Kalau kita ikut lomba penulisan, maka judul harus menggugah rasa ingin tahu. Ini yang tidak mudah memang ya, buat penasaran tapi tetap sesuai topik. Bersifat problem. Nah, ini jelas ya, karena sesuai topik berarti ada masalah yang akan kita selesaikan, termasuk caranya. Itu menjawab nomor 2 ini. Terus judul itu harus frasa ya, jadi tidak boleh kalimat lengkap. Dan sederhana, jangan terlalu panjang tadi ya. Apa itu frasa? Anda kembalilah buka kuliah sebelumnya ya tentang frasa dan kalimat, pertemuan ke-6.
Nah, satu kandungan masalah utama. Jadi kalau masalahnya banyak ya, misalnya kita punya rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya sampai 3 atau 4 misalnya, ya tidak perlu 3 atau 4-nya. Pilih yang intinya saja. Jadi satu kandungan masalah utama. Meskipun ada lebih dari satu. Dan selain tadi frasa, tidak berupa kalimat tanya ya. Kalau tulisan ilmiah itu tidak boleh kalimat tanya. Kalimat seru juga tidak boleh kalau tulisan ilmiah ya. Kalau cerpen, apalagi puisi ya itu boleh. Dan tadi ya, ini saya tambahkan, ini tulisan saya, ada metode atau teknik atau cara kita menganalisisnya ya tadi ya. Dan ada hasil gitu ya. Nah, ini judul yang lengkap gitu. Nah, sekarang kita belajar cara penulisan judul tulisan ilmiah ya, lebih ke ejaan sekarang ya. Jadi menurut ejaan yang disempurnakan 2022, judul itu huruf pertamanya harus kapital. Ini nomor 1 ya. Kecuali kata tugas. Kata tugas itu di, ke, dari, dan, yang, pada, hingga, sampai, jika, karena, dengan, cara, bertahap ya. Ini semua disebut kata tugas. Nah, kalau kata tugas, huruf pertamanya tetap kecil. Tapi selain kata tugas harus huruf besar. Contohnya, misalkan ini ada kalimat, saya menulis buku pengantar open source dan aplikasi. Nah, pengantar open source dan aplikasi ini judul buku saya. Maka P-nya harus besar, O-nya besar, S-nya besar. D-nya kecil karena dan itu adalah kata tugas ya. Bisa kata penghubung, kalau di kata depan gitu ya. Itu D-nya kecil. Aplikasi A-nya besar. Contoh lain, misalnya ada kalimat, ia menulis makalah dalam tanda petik, ya berarti ini judul makalah ya, dari dasar-dasar pemrograman komputer hingga kecerdasan artifisial. Perhatikan, karena ini judul, jadi meskipun diawali dengan kata dari, ya, D-nya harus besar. Ini maksudnya membahas lebar ya dari. Kemudian dasar-dasar itu kan kata ulang, utuh ya, kata ulang yang diulangnya itu sama persis. Nah, kata ulang utuh itu dua-duanya harus besar. Dasar-dasar ya. Pemrograman P-nya besar, jelas ya, komputer K-nya besar, hingga, nah hingga ini kan kata sambung kan, termasuk kata tugas tadi ya, istilah luas. Arti luasnya adalah kata tugas. Maka hanya kecil. Nah, kecerdasan artifisial ini sudah bahasa Indonesia berarti tetap tegak dengan A besar. Kalau Anda menulisnya artificial intelligence gitu ya, bahasa Inggris, maka harus dimiringkan. Karena istilah asing yang masuk ke dalam judul pun harus miring. Kalau katanya itu hanya 1 atau 2 ya, kecuali judulnya semua bahasa Inggris, nah itu tidak perlu miring. Kemudian contoh terakhir, pernyataan itu dikutip dari buku. Ini karena buku miring ya. M menuju sukses, D-nya kecil dengan terus-menerus. Perhatikan, terus-menerus kan kata ulang. Tapi karena tidak sama persis, tidak utuh ya ulangnya ya, terus yang satunya menerus, maka M-nya kecil. Tapi kalau terus-terus, nah itu D-nya besar ya. Terus-menerus berlatih. Penulisan yang baik ya, judul yang baik menurut penerbit. Ini salah satu penerbit saya kutip dari Dipublish, harus sesuai dengan tema tadi ya. Sebenarnya sama dengan yang tadi ya, sesuai dengan tema atau topik. Harus kelihatan benang merahnya. Jadi judul itu memang sesuai dengan inti dari tulisan kita. Nah, inti tulisan kita kan ada di topik ya, atau di pokok masalah, atau di masalah gitu ya. Harus sesuai dengan isi topik. Ya, sebenarnya sama ya. Nah, ini mutlak penting dalam bahasa ilmiah, tetapi tidak wajib dalam bukan ilmiah. Ini penjelasannya aja ya. Cerpen, fiksi, novel, roman ya tidak perlu. Harus dirumuskan dalam bentuk frasa ya ini ya. Di semua penerbit mengikuti aturan ini ya. Judul bukan kalimat lengkap. Jadi bukan kalimat lengkap, melainkan frasa. Harus dirumuskan dengan jelas. Jadi itu tadi ya, yang tidak menimbulkan makna ganda gitu ya. Jadi jangan menggunakan kata kiasan yang maknanya bisa macam-macam. Jadi pilih kata yang konsisten, nah, termasuk konsisten itu dalam penggunaan kata kerja ya. Kalau pasif, pasif terus gitu ya. Kecuali kondisinya memang tidak memungkinkan pasif terus atau aktif terus. Judul tidak boleh diakhiri dengan tanda baca ya. Kecuali judulnya kalimat tanya ya. Nah, kalau tulisan ilmiah kan nggak boleh judul kalimat tanya, tidak boleh judul
dengan kalimat seru ya, berarti kesimpulannya judul tidak mengandung titik di akhir. Ini contoh yang salah ya. Pengantar desain grafis. Nah, ini judul buku misalnya. Ini kalau tulisan ilmiah seperti ini kurang bagus ya, karena ini baru menyatakan topiknya, belum metodenya. Misalkan pengantar desain grafis dengan software The Game. Nah, berarti itu sudah ada metode. Kalau ada hasil misalkan ya, untuk menghasilkan gambar yang kreatif, nah, misalnya. Tapi nggak apa-apa, ini buku ya. Kalau buku itu kadang boleh pendek seperti ini. Ini kesalahannya adalah ada titik ini. Nah, ini kesalahannya di sini. Jadi titik tidak boleh ada di akhir judul. Kecuali kalimat ya. Misalkan saya membaca buku pengantar desain grafis. Karena ini kalimat, maka ini ada titik. Nah, ini boleh ada titik. Titiknya itu sebagai akhir kalimat, bukan sebagai judul. Contoh yang salah kedua. Teori dan aplikasi desain grafis dengan Canva. Nah, ini ada dua salah, yaitu kata tugas tadi, dan dengan itu D-nya besar. Harusnya itu semua kecil. Judul harusnya dengan ragam bahasa ilmiah. Ya, itu sudah pasti ya, karena kita nulis ilmiah. Jadi judul yang baik itu frasa tadi ya. Selalu saya ulang-ulang, jangan kalimat lengkap. Ini contoh yang salah nih, kalimat lengkap kan. Situs web telah dibuat menggunakan HTML. Ini kan kalimat lengkap. Karena ada subjek, yaitu situs web. Predikatnya dibuat. Ya. Kemudian keterangannya menggunakan HTML. Kalimat lengkap tidak boleh dijadikan judul tulisan ilmiah. Lalu bagaimana agar menjadi judul tulisan ilmiah yang baik ya? Kita harus ubah. Nah, sebelum diubah kita bahas dulu ya. Jadi subjeknya ada, yaitu situs web. Predikatnya ada, yaitu dibuat. Perhatikannya, Anda harus memahami seperti ini supaya tidak salah tulis ya. Telah dibuat itu subjek atau dibuat ya, nah, karena ini sudah lewat berarti ada telah, boleh lah, telah dibuat itu subjek. Menggunakan HTML itu keterangan. Menggunakan HTML atau dengan HTML ya, ini boleh aja ya. Saya memberi contohnya pakai menggunakan. Nah, perbaikan judul ini adalah, jadi judulnya dibalik, pembuatan situs web. Jadi pembuatan situs web itu diubah menjadi frase. Yang tadinya adalah kalimat atau klausa ya. Situs web dibuat. Nah, ini kan kalimat atau klausa ya. Situs web telah dibuat. Ini kita balik menjadi pembuatan situs web. Jadi satu kata, satu frasa. Belum utuh kalimatnya. Karena hanya kata benda ya, pembuatan situs web. Situs web itu hanya keterangan terhadap kata pembuatan kan. Jadi situs web itu hanya penjelas untuk pembuatan. Pembuatan apa? Pembuatan situs web gitu ya. Jadi pembuatan situs web itu frasa ya, pembuatan situs web yang belum lengkap menjadi kalimat. Menggunakan HTML adalah keterangan. Jadi ini tidak ada predikat teman-teman ya. Tidak ada predikat. Jadi ini bukan kalimat. Kalau kalimat kan ada predikat. Pembuatan situs web menggunakan HTML. Jadi ini kata benda saja, pembuatan situs web. Berarti subjek kan, menggunakan HTML adalah caranya. Jadi tidak ada pelakunya di sini. Siapa yang membuat? Tidak disebut. Nah, kalau ini kan ada dibuat ya, berarti ada pelaku, meskipun disembunyikan yang atas itu. Masih ingat ya tentang impersonal? Jadi situs web telah dibuatnya adalah kalimat impersonal. Karena pelakunya disembunyikan. Misalnya pelakunya penulis ya, atau peneliti. Situs web telah dibuat oleh peneliti menggunakan HTML. Jadi ini kalimat lengkap. Pelakunya jelas ya, meskipun disembunyikan. Nah, yang benar ini, ya ini kan bukan kalimat. Karena tidak ada pelakunya, tidak ada predikatnya gitu ya. Pembuatan situs web menggunakan HTML. Hubungan yang salah itu jika ada kata pembuatan situs web dilakukan. Nah, telah dilakukan. Nah, kalau ada tambahan kata-kata dilakukan, ini menjadi kalimat. Nah, itu tidak boleh menjadi judul tulisan ilmiah. Hapus kata dilakukan, dibuat, gitu ya. Oke, itu contoh salah dan benar. Nah, tugas Anda sekarang membuat judul ya. Nah, karena tugas ketujuh itu adalah menyusun paragraf yang berisi 3 kalimat ya. Jadi tugas 8 ini Anda membuat judul
untuk paragraf yang telah Anda susun di tugas ketujuh ya. Anda sudah buat paragraf yang isinya 3 kalimat atau lebih kan. Nah, itu berikan judul terhadap tulisan Anda itu. Jika waktu itu belum sempurna, ya Anda tulis ulang. Jadi susun dulu satu paragraf, 3 atau 4 atau 5 kalimat ya, terus berikan judul. Nah, judul itu Anda benar jika judul itu mengandung unsur apa tadi? Topik ya, harus ada topik. Topik utama dari paragraf itu harus dijadikan bagian dari judul, dan pastikan judulnya harus frasa ya, bukan kalimat lengkap. Lalu cara yang Anda gunakan dalam tulisan itu membahas apa ya, itu kan ada caranya, ada tekniknya atau metodenya gitu ya. Nah, kalau belum berarti Anda harus menambah tulisan satu kalimat lagi yang menunjukkan cara yang Anda lakukan ketika Anda membahas sesuatu itu ya. Dan kalau bisa ada hasil. Tapi jika tidak ada, ini tidak mengapa ya, untuk latihan pertama ini tidak ada hasil. Karena hanya sebuah paragraf kan. Kecuali Anda sudah punya tulisan panjang gitu ya, sudah ada analisis bahasan, ada data diolah, nah itu sudah pasti ada hasil. Jika belum ada hasil, minimal judul Anda harus mengandung unsur topik dan cara gitu ya. Pak, nggak ada juga ternyata cara ya. Berarti coba disusun ulang kalimatnya supaya yang Anda tulis itu tentang sesuatu yang di situ itu ada langkahnya atau caranya gitu. Tapi kalau benar-benar Anda kesulitan ya akhirnya, berarti judul Anda itu hanya sebuah topik. Dipastikan ini sangat minimalnya ya. Judul Anda adalah inti dari topiknya. Itu minimal yang harus Anda kerjakan.